Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita dipertemukan pada saat hari ini. Nah, sebelum kita memulai Victorious Devotion kita, mendengar Victorious Devotion kita, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat hari ini. Kami mau dengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Bapa. Kau mari membuka hati kami, membuka telinga kami, biar apa yang disampaikan dapat kami cerna dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama saja kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, baik Bapak Ibu, devotion kita pada saat hari ini dengan judul sukacita yang penuh. Nah, berbicara tentang sukacita. Nah, jangan kita melihat sukacita itu dari pengalaman kita, tetapi mari kita lihat apa yang disampaikan Alkitab untuk kita. Nah, sukacita bukan saja kita bebas atau jauh dari masalah atau hidup dalam segala sesuatu yang baik-baik saja, dengan keadaan yang baik-baik atau aman-aman saja. Namun sukacita yang dimaksud di sini adalah ketika Allah mengaruniakan anaknya Tuhan menjadi juru selamat kita yang membebaskan kita. Nah, coba kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 10 yang berbunyi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Ketika kita melihat pasal sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, di sini Alkitab sedang berbicara kepada kita tentang kelahiran seorang juru selamat, satu-satunya juru selamat kita, Yesus Kristus, yang pastinya untuk menebus dosa kita. Menariknya di sini kita bisa lihat kenapa pesan itu pertama kali datang kepada para gembala-gembala. Nah, kenapa tidak kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup di Bait Allah, yang pastinya lebih paham tentang kebenaran firman Tuhan atau tentang Taurat. Namun di sini kita boleh lihat bahwa keadaan gembala-gembala di situ, kita bisa lihat kondisi di mana mereka itu pasti dalam kewaspadaan, berjaga-jaga untuk diri sendiri dan untuk ternak-ternak mereka. Nah, sehingga ini yang menjadi satu konotasi yang baik, di mana Yesus datang untuk kita yang memang membutuhkan perlindungan atau yang membutuhkan keselamatan, sehingga kita tidak khawatir lagi tentang apa yang kita mau lakukan hari ini dan tujuan yang kita lakukan hari ini untuk apa. Namun di sini terlihat jelas bahwa ketika kita menerima Yesus, hal yang tidak berubah dalam hidup kita adalah kita tetap menerima yang namanya masalah, persoalan, dan tekanan hidup. Nah, jadi bagaimana? Bukankah kita pada saat menerima Yesus, kita tetap diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, atau kita tidak diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan tekanan hidup? Atau apakah Tuhan yang menjadi sumber dari masalah dan dalam hidup kita? Nah, ada beberapa alasan yang penting mengenai sukacita karena Yesus yang dimaksud oleh Alkitab. Yang pertama, sukacita karena keselamatan. Nah, ini terdapat dalam Yesaya 61 ayat 10. Bapak Ibu boleh melihat dalam Alkitabnya masing-masing. Jika kita lihat di situ, nah, semua manusia sudah hidup di dalam dunia yang telah kotor karena dosa. Nah, oleh sebab itu
keselamatan yang dimaksud adalah ketika Yesus datang ke dunia, bukan hanya saja untuk memperkenalkan siapa Allah, tapi untuk menyelamatkan kita semua manusia dari dosa. Kita tahu bahwa dosa adalah maut, dan berbicara tentang maut adalah kebinasaan yang kekal, sehingga Allah itu peduli kepada kita. Nah, sehingga kasih Yesus, kasih Allah melalui Yesus datang ke dalam dunia menjadi perjanjian darah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus dan hidup dalam kebenaran. Nah, yang berikutnya, sukacita karena kasih Allah dinyatakan. Ini sangat berkaitan dengan poin sebelumnya. Nah, terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Nah, hal ini yang di sini berbicara tentang Allah yang mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia. Nah, jadi Allah bukan hanya sebagai jadi sebuah pribadi otoritas yang hanya mengatur manusia hidup benar, tetapi Dia sendiri turun menjadi untuk membenarkan manusia yang telah berdosa, untuk membebaskan manusia dari segala dosa. Nah, ini bukti kalau Allah itu memiliki kasih. Nah, bukan hanya saja mengatur, tapi Dia turut merasakan penderitaan manusia. Nah, dia menjadi berdosa untuk menanggung semua dosa-dosa manusia. Nah, ini di sini yang letak sukacita umat manusia atau setiap orang Kristen. Nah, jadi bukan karena setiap keberhasilan kita, setiap pencapaian kita dengan nama baik kita itu yang membuat kita merasa sukacita, tapi sukacita, alasan kita sukacita itu karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa dan salah kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah apa saja yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Allah dan membawa orang kepada membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan yang kekal dan mengenal Kristus. Nah, yang ketiga, berbicara mengenai sukacita adalah sukacita karena janji pengharapan kekal. Nah, ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Nah, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu gembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini menjadi puncak dari sukacita. Nah, ketika kita mengenal Kristus, mengenal Tuhan, nah, di mana Allah telah mengasihi kita. Namun di sini ada kerjasama antara Allah dan manusia. Allah dalam kasih-Nya telah mengaruniakan anak untuk menebus segala dosa kita. Namun manusia harus hidup dan beriman kepadanya dan mengerjakan keselamatan itu tersebut. Maka tidak menjadi alasan apapun kita bahagia, tapi karena Yesus yang telah menyelamatkan kita, itu menjadi sukacita yang luar biasa. Nah, sehingga kita dapat jujur di hadapan Tuhan bahwa kita tidak mampu dan tidak sanggup menghadapi segala sesuatu. Namun dalam ketidaksanggupan kita percaya bahwa ada Allah yang selalu menuntun kita, dan karena Allah dalam kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Nah, kita sekarang memiliki pengharapan bahwa
kita tidak mampu melakukan sebuah kebaikan untuk menyelamatkan kehidupan kita, namun dalam pengharapan kita, kita akan diselamatkan dan hidup dalam kekekalan bersama Yesus. Nah, sekian devotion kita pada saat hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari Engkau tuntun kami dan bimbing langkah-langkah kami menurut kasih yang telah Engkau tentukan untuk kami semua, Bapa. Dalam nama saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.